Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Sistem Informasi. Perkenalkan, Nama saya Adi Putra Sulaiman. nama saya Ustaz Sufiana. Nama saya Muhammad Reza Dore Pratama. Nama saya Adi Alfi. Cara menginstal Ubuntu di Oracle VirtualBox. Oke, yang pertama itu adalah persiapan. Itu pertama, pastikan kamu sudah mengunduh VirtualBox dan file ISO Ubuntu dari situs resmi masing-masing untuk VirtualBox. Kunjungi virtualbox.org. Yang kedua, yaitu VirtualBox tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, untuk perangkat berbasis Intel atau ARM, Linux, dan Solaris. Pilih versi yang sesuai dengan sistem operasi yang kamu gunakan, lalu unduh file instalasinya. Oke, yang ketiga yaitu selanjutnya pastikan kamu juga mengunduh file ISO Ubuntu dari situs resminya di ubuntu.com. Untuk pemula, disarankan memilih Ubuntu Desktop versi LTS Long Term Support karena lebih stabil dan mendapatkan dukungan jangka panjang. Oke, yang keempat yaitu instalasi VirtualBox. Nah, sekarang kita masuk ke proses instalasinya nih. Yaitu pertama, buka file instalasi VirtualBox yang telah diunduh. Yang kedua, ikuti langkah-langkah instalasi di layar. Biasanya kamu hanya perlu klik next beberapa kali, pilih directory instalasi opsional, dan klik install. Yang ketiga, jika minta diizin oleh sistem operasi, klik yes atau allow. Tunggu proses instalasi selesai. Dan terakhir itu adalah setelah selesai, klik finish untuk menutup installer dan langsung membuka VirtualBox dengan secara langsung. Buka VirtualBox, lalu klik tombol New untuk membuat virtual machine baru. Beri nama virtual machine-mu, misalnya Ubuntu VM. Pilih ISO yang sudah di-download. VirtualBox biasanya akan mendeteksi file ISO Ubuntu secara otomatis berdasarkan nama yang kamu masukkan. Jika terdeteksi, type akan otomatis diatur ke Linux dan version ke Ubuntu 64-bit. Jika tidak terdeteksi, kamu bisa mengatur secara manual. Pada bagian type, pilih Linux, dan pada version, pilih Ubuntu 64-bit. Selanjutnya, atur ukuran memori atau RAM. Disarankan RAM minimal 2 GB atau 2048 MB untuk performa yang baik. Klik Create untuk membuat virtual hard disk. Pilih type hard disk VDI, kemudian gunakan opsi Dynamically Allocated agar ukuran file tidak langsung penuh. Atur ukuran hard disk minimal 20 GB, lalu klik Create untuk menyelesaikan proses ini. Nah, catatan tambahan ini, jika kamu mengalami masalah saat instalasi Ubuntu, seperti layar hitam atau instalasi gagal, pastikan kamu sudah melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, ganti pengendali grafis. Buka pengaturan virtual machine di VirtualBox. Pergi ke tab Display. Pada bagian Graphics Controller, coba ganti opsi antara VBox SVGA, VM SVGA, atau VBox VGA, sesuai dengan kompatibilitas perangkatmu. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Yang kedua, aktifkan 3D Acceleration. Masih di tab Display, centang opsi Enable 3D Acceleration untuk meningkatkan performa grafis VM. Yang ketiga, aktifkan VTX atau AMD-V di BIOS. Jika VM gagal dijalankan, pastikan fitur virtualisasi VTX untuk Intel atau AMD-V untuk AMD telah diaktifkan di BIOS komputer kamu. Restart komputer. Masuk ke BIOS atau UEFI dengan menggunakan tombol seperti F2, F10, atau Del saat booting, tergantung perangkat ya. Cari pengaturan virtualisasi, biasanya ada di bagian Processor Settings atau Advanced Settings, dan aktifkan opsi Intel VTX atau AMD V. Simpan perubahan dan restart komputer. Yang keempat itu, kita bisa mencoba opsi Live Mode. Jika masalah tetap terjadi, gunakan opsi Try Ubuntu Without Installing saat pertama kali boot dari ISO untuk memastikan ISO berfungsi dengan baik. Pertama, mulai virtual mekanik dengan klik Start Process Booting akan dimulai menggunakan file ISO Ubuntu. Yang kedua,
Pada layar pertama, pilih bahasa yang ingin digunakan, kemudian klik next atau continue. Terus di bagian keyboard layout, pilih tata letak keyboard yang sesuai, lalu klik continue. Nah, selanjutnya pada langkah connect to a network, pilih jaringan internet untuk mendapatkan pembaruan selama instalasi. Jika tidak ingin terhubung sekarang, pilih skip atau I don't want to connect to a network. Selanjutnya, pada bagian what do you want to do with Ubuntu, pilih salah satu, yaitu yang pertama interface install, yaitu untuk install manual di mana kamu mengontrol semua langkah. Yang kedua automate install, untuk menginstal otomatis dengan pengaturan default. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu pada bagian select app aplikasi. Pilihlah aplikasi tambahan yang ingin diinstal atau lewati jika tidak diperlukan. Jika muncul opsi property drive, kamu bisa melewatkan. Jika tidak ingin menginstal drive tambahan untuk perangkat keras tertentu, klik continue untuk melanjutkan. Langkah selanjutnya, pada bagian create akun, masukkan informasi akun pengguna seperti nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, dan pilih apakah kamu ingin akun ini memiliki akses administrator atau sudo. Setelah itu klik continue. Selanjutnya di bagian choose your time zone, pilih zona waktu sesuai lokasi kamu, kemudian klik continue. Kemudian sekarang pilihlah opsi install now untuk memulai proses instalasi. Langkah terakhir, tunggu proses instalasi selesai
Setelah selesai, klik Restart Neo atau untuk merestart Virtual Mechanic dan menyelesaikan instalasi. Nah, di sini tuh ada sebuah catatan tambahan yang dimana jika setelah proses instalasi selesai muncul pesan please remove installation medium and press enter. Ini berarti sistem memintakan kamu untuk mengeluarkan file ISO dari Virtual Mechanic agar sistem bisa booting dari hard disk virtual yang baru dipasang. Nah, selanjutnya ada menyelesaikan instalasi Ubuntu, yang dimana langkahnya setelah restart, sistem akan meminta kamu untuk login menggunakan akun yang telah kamu buat sebelumnya. Masukkan username dan password yang telah dipilih lalu tekan enter. Selanjutnya, jika muncul tampilan changelog yang berisi pembaruan dan perubahan terbaru pada Ubuntu, kamu bisa memilih untuk melihatnya atau langsung klik next untuk melewati. Jika ingin melihat changelog, pilih see changelog. Kemudian akan muncul jendela dengan pesan help improve Ubuntu yang menawarkan untuk mengirimkan data pengguna sistem. Jika kamu ingin berpartisipasi, klik yes. Jika tidak, klik skip untuk melewatinya. Setelah itu, semua langkah selesai, kamu akan diarahkan ke desktop Ubuntu yang siap digunakan. Proses instalasi telah selesai dan kamu bisa mulai menggunakan Ubuntu. Klik finish untuk menutup proses instalasi. Selamat! Ubuntu telah berhasil diinstal di VirtualBox. Kamu sekarang bisa menjelajahi Ubuntu tanpa memengaruhi sistem utama komputer kamu. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa! Spooky, scary, skibidi, send Rizzler down your gate. And if you could raise Livy Dunn, then so could Kaisenet. Skibbity, skibbity, hop to a hop. Skibbity kings, who gives a blumpkin?